Berikutnya yang keempat, mengalih pertanyaan dari posisi 1, 2 dan 3 yang dalam isi pertanyaan 1, 2 dan 3 adalah menyangkut dengan furu' ataupun menyangkut dengan syariat biasa. Sedangkan adalah pengertian pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pengertian tajalli Allah kepada hambanya. Karena sering kita dengar di mulut-mulut tajalli Allah ngelun. Sering terbaca dalam kitab-kitab riwayat urang yang jerah-jerah tajalli Allah kepada beliau. Maka yang ingin kita tahu bagaimana tajalli urang tersebut yang kepegat tajalli Allah kepada orangnya. Apakah lemah benda yang kana atau lembah na benda? Tentu dua apa? Apakah lemah barang na atau lemah na barang? Dalam dua macamnya mungkin akan disampaikan oleh Abi yang na di Paluh Gading. Kepada Abi mohon memberi penjelasan tajalli yang terkait dengan urang usul, yaitu dengan urang yang menyangkut dengan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'. Yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati, Abu pimpinan dayah yang kita cintai serta keluarga, yang ulun tuan hormati Babandum, Abu pemateri yang naba uro yang berbahagianya, yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati Mamandum abu-abu, gure-gure, abi-abi serta walid-walid yang kahadir bauro yang berbahagianya. Yang ulun tuan hormati bapak-bapak dari unsur pemerintahan, baik dari provinsi, kabupaten dan kecamatan, kepada cagup, cabuk yang hadir bauro yang berbahagianya, kepada seluruh hadirin wal hadirat dan gure-gure talabah dan tawalib yang nadidayah yang getanya cintainya. Baulun tuan neyu sampaikan pengertian tajalli. Tajallinya pekaian dan pembahasan pembicaraan ahlus sufi. Lon nan takai sufi, longkan ahlus sufi. Nanyo tapi lon kan ulama sufi. Maka di dalam uraian penyampaian ulun tuan, mungkin untuk yang kurang timang, yang harapan kepada Abu untuk nepetimang, mungkin yang salah nepu betoi. Karena tajalli itu persoalannya duk, kan persoalannya ta'akul. Hadirin, tajalli adalah istilah salah sabo istilah ulama sufi. Kemudian apa makna yang dimaksud oleh mereka dengan kata mereka tajalli Allah pada mereka? Apa maksudnya mereka? Ulun tuan kalian di dalam Lataiful A'lam, kitab yang menjelaskan tentang istilah mereka yang ditulis oleh Imam Lakani, dan ulun tuan kalian di dalam kitab Ta'aruf Limadhabi Ahli Tasawuf
Abu Bakar Kalabadi, Al-Bukhari Al-Hanafi, dan ulun kalen di dalam kitab Manhal Safi fi bayani rumudi ahli sufi Syekh Daud Al-Fatani, maka lun pahami akan maknanya menurut yang lun pahami. Ya, di dalam ta'aruf limadhabi ahli tasawuf disebutkan tajalli Allah adalah mukasyafah, akan sebagai mukasyafah bil qalbi fit dunya, dan mukasyafah bil ayan fil akhirah. Apa mukasyafah itu? Kata Imam Nuri, mukasyafah itu ittisal. Kata setengah mereka, ittisal itu memandang dengan hati akan Allah, memandang dengan hati akan Allah, akan segala sifatnya, asma'nya dan af'alnya, tidak memandang yang lainnya. Terhubung hatinya, terhubung sirnya. Sir mereka mengartikan dengan batin roh. Terhubung batin ruh mereka itu hanya dengan Allah, zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya, tidak dengan yang lainnya. Di dalam Manhal Safi fi bayani rumudi ahli sufi, Syekh Daud Fatani menjelaskan tajalli adalah barang yang dibukakan oleh Allah bagi hati orang yang saleh daripada beberapa nur yang datang daripada yang gaib-gaib. Jika yang dibukakan oleh Allah itu daripada zatnya Allah dengan tiada i'tibar sifatnya, dinamakan tajalli zat. Jika yang dibukakan itu daripada sifatnya, dinamakan tajalli sifat. Dan jika yang dibukakan itu daripada asma'nya, dinamakan tajalli asma'. Jika yang dibukakan itu daripada af'al Allah, dinamakan tajalli af'al. Kemudian pajan, kapan seseorang itu patut hatinya tempat tajalli Tuhannya? Ya, di dalam Manhal Safi disebutkan seseorang itu patut untuk tajalli Allah di dalam hatinya. Patut hatinya itu tempat tajalli Allah apabila hati telah suci daripada segala akdar dan akhyar, selesai hati daripada memandang selain Allah, putus hubungan hati daripada menilik kepada selain Allah, karena hati sudah benar merasakan tidak punya hilah
dan tak punya kuwah yang dapat memberi bekas pada selain Allah. Di dalam Manhal Syafi'i disebutkan satu hadis qudsi firman Allah kepada Nabiullah Daud. Kata Allah, hai Daud, farrik li baitan askunu fih. Hai Daud, selesaikan olehmu bagiku suatu rumah, diam aku di dalamnya. Nabiullah Daud bertanya, ya Allah, kaifa, bagaimana? Allah mengatakan pada Nabiullah Daud, hai Daud, farrik li kalbak, kosongkan olehmu untukku hati engkau, selesaikan olehmu buat aku akan hati engkau daripada melihat kepada yang lain, daripada terhubung kepada yang lain. Apabila telah benar-benar kosong hati daripada selain Allah, pada saat itulah hati orang patut sebagai tempat tajalli Allah padanya. Apabila hati belum benar-benar kosong, lepas daripada selain Allah, maka hati itu belum patut sebagai tempat tajalli Allah padanya. Kemudian, bagaimanakah hal orang apabila telah tajalli Allah pada mereka? Di dalam kitab Karamatul Aulia disebutkan mereka itu ahlul khusyu', la yatakallamuna illa hamsan li ghalabati tajalli rahman alaihim daiman fi ahwalihim. Mereka tak pernah berbicara kecuali hanya dengan berbisik, karena sebab ghalib menang tajalli Allah yang bersifat dengan rahman ke atas mereka, padahal kekal pada sekalian ahwal mereka. Katanya di dalam Karamatul Aulia, itulah isyarah ayat Quran, wa khasya'atil aswatul lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Di dalam surat Taha, itu makna isyarah daripada ayat tersebut. Mereka itu masturun, ditutupi oleh Allah. La yu'rafun, tak dikenal akan mereka. Khaba'ahumullah fi ardi wa sama'ih, Allah menyembunyikan mereka di dalam buminya dan langitnya. Mereka tidak bermunajah, memperadabkan hati kecuali kepada Allah. Mereka tak melihat dengan hatinya kecuali akan Allah. Yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di dalam Karamatul Aulia menyebutkan bahwa mereka amat beradab dengan Allah, maka rasa malu dengan Allah amat tinggi. Apabila mereka seseorang bersuara keras dikala berbicara, tar'adu faraisuhum, gemetar tubuh mereka,
orang-orang yang sudah tajalli Allah pada mereka. Ya, kemudian nagetamah dalam karamatul aulia, urang yang lagenyo hana pernah lebih pada tiap masa daripada 10 ban saboh dunia yang hana pernah lebih, tetapi tidak diketahui mereka kecuali oleh kalangan mereka sendiri. Kemudian pada orang yang sudah tajalli Allah padanya, tajalli dat, sifat, af'al dan asma, bolehkah, sanggupkah mereka menyampaikan apa yang sudah diperlihatkan Allah ke dalam hati mereka kepada umat? Ya, boleh dan sanggup. Ya, dijawab di dalam Ittihafus Sadatul Muttaqin disebutkan, ini ilmu mukasyafah tajalli itu suatu ilmu yang diperintahkan. Orang yang punya ilmu itu menyembunyikan akan ilmunya tersebut karena ia ilmu duqiyah kasyifah, tudraku an musyahadah la an dalilin wala an burhanin. Ini ilmu yang dirasakan. Apa yang dirasakan oleh mereka tak sanggup diibaratkan dengan lafaz. Kita tahu, kita yakin laisa kamislihi syai'un. Apa sesuatu yang tak ada keserupaan, hana perumpamaan, hana contoh, halepah pegah, halepah taputuri, tak bedah tajak lautun takalan saboh binatang yang binatangnya hana saban dengan seluruh binatang yang nahinawa. Tawa tanuk pegah ba urang kiban tak pegah, paling jet tak pegah kukalan saboh binatang lautun cukup bahaya, cukup hebat, kiban hana ban. Karena hana contoh halpah pegah, menyona contoh baru lepah. Gaki lagi gaki mano, ule lagi ule ruta, badan lagi badan kameng, sui lagi sulmo, menyona contoh lepah pegah. Tapi apa yang tak ada contoh, tidak ada lafaz yang sanggup untuk menyampaikannya. Mangat yang tatume mangat lihat tapajuh bohdin, tanuk pegah mangatnya ba urang yang hana pajuh kiban tanuk pegah begitu kiban mangat yang terasa tengok hana cara pegah. Ada bubena bahasa tak pegah je tetap mana dipuak kiban mangat dipluga mangat jingan mangat bom memplam menyaurang naik pajuh bom memplam itu hana cit. Sabar lagi tak pegah sakit mati ba urang golom mati. Ci pegah sakit mati doa pegah. Kiban sakit lagi kameng gepluk udip nak pernah tarasa. Ana doa nak pernah tatanyang ba kameng nyampitan. Kiban sakit mati lebih sakit dari koh taku tipluga metiga pitan tadun. Na urang yang kadun hana pernah kepegah ba kadeo. Andai udip hana doa pegah cit ba kadeo. Menyamban padahal nyan yang tanuk pegah makhluk, tapi kadang hana bahasa dengan pegah. Nyo yang duk yang gerasa yang diperlihatkan oleh Allah pada mereka adalah Allah yang tajalli pada mereka datnya, sifatnya, asma'nya atau af'alnya
yang laisa kamislihi syai'un. Maka ini ilmu yang didapat oleh mereka, ilmu yang didapatkan dengan duk yang dibuka oleh Allah di dalam hati mereka. Kan yang didapatkan dengan dalil dari dalil, kan juga daripada burhan. Andai didapatkan daripada dalil dan burhan, bisa dibahas, bisa dibicarakan. Ini duk, maka diperintahkan untuk disembunyikannya. La yatahaddatsu biha, be dipegah. Ilmu mukasyafah ini, ilmu tajalli ini, oleh orang yang Allah menikmatkan ke atasnya daripadanya mukasyafah tersebut, kecuali bersama ahlinya, yaitu orang-orang yang sama-sama duk. Itu pun hanya sebatas pegah-pegah, ingat-ingat ya, karena belum tentu apa yang dilihat oleh A demikian yang Allah perlihatkan pada TB ya. Maka yang gepegah-pegah hanya di atas jalan rahasia, dan di atas jalan hanya sekedar pegah-pegah sesama mereka ya. Kemudian disebutkan di dalam ta'aruf, ta'aruf limadhabi ahli tasawuf, kata sebahagian arifin bahwa tajalli Allah bagi hati, bahwa tidak melihat oleh hati mereka barang yang dapat meliputi ke atasnya oleh ibarat, yang dapat meliputi akannya oleh paham. Maknanya tulis dalam kitab tersebut bahwa melihat oleh orang yang tajalli itu barang yang tak mungkin akannya oleh mengibaratkan daripadanya, karena ia di saat Allah membuka hatinya, mereka tak melihat menyaksikan dengan hati pada saat itu, kecuali hanya takdiman wahibatan ya. Itulah yang didapat oleh mereka. Karena demikian, di dalam kitab tersebut ditulis barang kata yang mengibaratkan apa yang mereka lihat itu dengan kalam, dengan lafaz, atau barang kata yang memahaminya, meliputi oleh pemahamannya, maka apa yang diibaratkan oleh mereka dan apa yang mereka pahamkan cuma itu khatir istidlal, bukan nadir ijlal. Lagenyan bahasa mereka dalam ta'aruf limadhabi ahli tasawuf. Kemudian dilanjutkan bahwa ma'rifah terhadap Allah yang amat tinggi didapatkan oleh orang-orang yang tajalli Allah di dalam hatinya. Kata mereka, ma'rifah yang tertinggi pada hamba adalah hamba itu tahu bahwa ia tidak tahu. Hamba itu tahu bahwa ia lemah daripada tahu. Setinggi-tinggi ma'rifah pada orang yang ma'rifah Allah, dikala tajalli Allah pada mereka, mereka itu ma'rifah bahwa diri mereka lemah daripada mendapatkan. Dan ditulis dalam kitab tersebut, inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, al-ajdu anil idraki idrakun,
lemah daripada mendapatkan itu mendapatkan. Tahu bahwa diri sebenarnya tak sanggup tahu, itulah tahu. Kalau tahu bahwa dirinya tahu, sebenarnya lah ia tidak tahu. And now yang Jut Long sampaikan menurut yang Lun pahami, yang lebih daripadanya nana sanggup. Ya, mungkin tamah oleh Abu di Belang Jurun, dan Lun Tuan harap kepada abu-abu yang dengannya yang hadir, apabila mengetahui lebih jelas, bila kadang masyarakat dia dengar telung mawa, tungku sampaikan, tungku jelaskan supaya mereka tak salah di dalam mengambil kesimpulan. Laginya lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang terhormat, beda dengan penyampaian 1, 2, 3 dengan ulasan yang kepuat. Ulasan yang kepuatnya garu penang gatai nampak garu naku. Oleh karenanya beterlina yang bahwa tep jai urang kadro badikat tajalli naku. Nyawa yang perle naku. Tajai tajalli ka. Andai kata na tajalli tajai pakai le kana lepas dah tunggu pegah long tajalli naku. Inilah matan kitab yang kau naku. Oleh karenanya baik ke tajai ka menyo pikir terjadi yang ka kembang nyawa rasa lontuan. Ada kan terjadi lagi nyawa kembang dalam masyarakat, nyawa merupakan penyakit naku. Menyoba nanggrawa kan merupakan pelah negara. Menyoba hukum kan merupakan pelah agama. Sawa nyaman nanggrawa singoh ada je nyawa baik udip naku. Karena nyawa relah hukum naku. Demikian.